Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Septian, 0535617769. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 3 lanjutan dari proyek Vue JavaScript, aplikasi pemasanan bahan ajar UT. Di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu sesuai dengan penjelasan, yang mana di sini banyak petunjuk tentang penjelasan arsitektur proyek, terus penggunaan data binding dan directory, lalu penggunaan kondisional, serta penggunaan properti, lalu watchers dan formulir input, lalu kreativitas mendapatkan interface, dan penjelasan dalam video. Di sini saya akan memulai dari struktur proyek, yang mana di sini kita bisa lihat untuk tugas 3 kita bisa lihat strukturnya dari pemetaan JavaScript, data dan aset. Lalu untuk data JSON-nya itu kita bisa lihat, yang mana di sini ada beberapa pilihan: Jakarta untuk kota, untuk list, untuk pengiriman, untuk paket, untuk stok. Bisa dilihat ya, untuk tracking baik kotanya atau beberapa skenario di sini. Lalu selanjutnya adalah service layer API JavaScript-nya. Nah, berikut adalah API. Ini kita bisa dilihat return JSON-nya. Lalu kemudian komponen status atau badge-nya. Ada beberapa, ada 5 JavaScript yang saya telah buat. Kita lihat status badge. Apabila ada skenario kosong, dan tampilan di browser itu memiliki beberapa warna, yaitu tersedia merah, hijau, kuning, dan biru. Yang mana itu adalah untuk tersedia itu hijau, untuk habis itu merah, untuk pending itu warna kuning, serta untuk biru itu dengan status dikirim. Lalu kita akan ke add modal. Di sini ada penjelasan komponen modal usable yang bisa dipakai untuk form, konfirmasi atau preview. Dan ada beberapa fitur di sini seperti view if, untuk klik, dan serta untuk slot transition. Lalu kita lihat untuk stok. Yang pertama ini adalah data binding. Data binding ini adalah nomor, nama, kategori, harga, stok, dan lokasinya, agar bisa nanti kita buka lewat indeks HTML. Lalu untuk filtering, yaitu compute property sama watch-nya ya. Kita bisa lihat filter stoknya. Nah, ini filter stoknya, ini bisa dilihat kodenya, serta untuk watcher untuk reorder. Kita bisa lihat stock list. Secara default, setiap ada perubahan langsung dicek apakah item ada atau stoknya di bawah minimum. Tapi jika ada tampilan alert reorder. Selanjutnya untuk editing data inline, kita buka, saya untuk editing menggunakan modal, tidak menggunakan prompt biasa agar lebih profesional. Kita coba dulu ya untuk progresnya, kita buka dulu. Nah,
Untuk editing data inline kita bisa lihat di sini. Kita bisa klik untuk tombol edit. Lalu untuk ubah nama misal saya ubah manajemen 2. Oke, status saya stok saya rubah menjadi 3. Oke, safety-nya saya punya 200. Lalu klik OK, simpan, dan sudah bisa dilihat ya. Pengantar manajemen 2 yang paling nomor 1. Terus yang selanjutnya adalah formatting rupiah atau date-nya. Kita bisa lihat di tabel, harga yang ditampilkan dalam format rupiah. Tanggal pengiriman dan di halaman tracking juga sudah saya format dengan rapi. Untuk JavaScript-nya sebentar. Oke. Lalu untuk komponen order from JavaScript, kita buka dulu. Ini adalah komponen ini mengenai pemesanan dalam paket bahan ajar, yang mana kita pilih drop down komponen bahan ajar. Tampilkan bahan ajar. Kita pakai nama sampel saja. Ekspedisi dari Jakarta, kita pilih paket IPS. Lalu kita pilih ekspedisi, tadi juga sudah. Untuk harganya 120, kemudian kita tanggal kirim. Oke, buat untuk hari ini kita buat pesan sekarang. Oke, ini masih ada yang belum. Ya, tadi ada kesalahan karena saya berbeda pilihannya, karena harusnya IPA, saya pilih IPS. Terus kita sudah lihat ya, statusnya sudah dibuat. Di sini kita bisa lihat sebagai contoh. Untuk Rini kita pilih ekspedisi Padang dengan harga total 140.000 kita buat. Untuk JavaScript-nya sebentar, ini kita bisa cek. Saya menggunakan method. Lalu untuk this from dan paket ini itunya kita sudah cek ya. Setelah pemesanan berhasil, stok bahan ajar akan terlihat berkurang dan data pengiriman baru juga sudah ditambahkan, jadi sudah otomatis. Lalu untuk selanjutnya komponen tracking. Halaman tracking ini menampilkan riwayat pengiriman paket yang sudah dipesan. Kita coba ambil contohnya. Sebentar. Kita bisa salin ya. Kita salin untuk DO26003, lalu kita tempel, dan ini sudah bisa ya, kita sudah bisa melihat keterangannya. Lalu untuk integrasi app JavaScript dan routing, semua komponen yang digabung dalam Float View Instance app JavaScript
karena tugas melarang untuk kita view router, jadi saya akan gunakan narasi navigasi tab sederhana. Sebentar, kita buka dulu untuk app JavaScript, lalu kita assign promnya, lalu kita bisa lihat ini kategorinya true atau false, dan yang akan tampil di indeks HTML templates. Ya, ini untuk view-nya ya, untuk deskripsinya kita sudah bisa lihat. Yang nantinya jadi akan muncul integrasi seperti yang tadi kita sudah lakukan, untuk kita lihat stok, kita ubah, kita tracking, kita pesan. Lalu untuk demo langsung, oke, seperti tadi yang sudah dicontohkan, kita bisa buat kembali dengan NIM-nya itu, dengan NIM saya 0535617699, dengan nama saya Diva Septian. Lalu kita pilih ekspedisi ke Jakarta, lalu kita pilih paket IPA, dapat PO. Oke, selanjutnya kita bisa lihat status ordernya 004, dan sudah bisa dilihat kita masukkan manual untuk 004 ya, sudah bisa. Terus form pemesanan muncul, pesan sekarang sudah ada. Lalu kita untuk halaman stok kita bisa reset kembali ya. Lalu kita bisa edit yang tadi kita sudah ubah. Pertama kita edit pengantar manajemen, kita hapus duanya sebagai tes. Kuantitinya kita lihat 121, kita isi 121 sebagai contoh, sedangkan safety-nya kita buat 10 ya. Bisa terlihat pengantar manajemen 121 buah, statusnya berubah menjadi aman ya. Lalu untuk semuanya saya kira sudah kita presentasikan, sudah saya presentasikan. Semoga yang saya telah sampaikan dapat diterima kepada Bapak dan Ibu tutor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.